Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Max Dikayat, tentunya di channel Max Dikayat, gitu ya. Oke guys, ini aku udah lama banget gak podcast nih ya kan. Jadi hari ini aku pengen podcast sekaligus kita akan berbicara tentang film yang lagi ditunggu-tunggu kapan tayangnya nih. Film apa lagi kalau bukan Toncu Manis dari Akeloy Production. Oleh karena itu sekarang ini aku telah mengundang seseorang, salah satu aktor dari Akeloy Production, aktornya Toncu Manis, dan dia ini merupakan penulis naskah juga sutradara ya, juga sutradara dari film Toncu Manis ini. Siapakah dia? Ini dia orangnya. Halo. Hmm. Halo, halo Mas Mek. Ya, ini Mas Revan ya. Ini Mas Revan atau lebih kita kenal kalau di Akelo itu sebagai Cironi. Ya, Ya. Yang mana Cironi ini atau Revan ini merupakan penulis ya, penulis naskah dari film Toncu Manis ini. Jadi nanti untuk beberapa menit ke depan ini kita akan berbincang-bincang tentang film Toncu Manis ini sekaligus kapan tayang nanti kita kasih tahu di sini. Namun sebelum itu kita kenalan dulu dong dengan Revan. Mas Revan ini siapa sih sosok Mas Revan ini dan apa kesehariannya itu seperti apa gitu. Revan. Keren banget ya namanya Revan. Keren dong. Tapi sebenarnya itu bukan sebuah nama Mas Mek. Lebih Lalu tepatnya apa? kepada kata, sebuah kata. Kata Yang berarti kan kembali. Revan itu kembali. Jadi kembali. ceritanya begini. Saya itu kan penggemar berat Liverpool FC, Mhm. sebuah klub dari Britania Raya, Inggris. Jadi saya ceritanya kenapa saya memakai nama Revan? Karena di 2005, tepatnya di 2005 itu Mhm. Liverpool FC meraih kejayaan yang amat luar biasa, yang amat miracle, penuh dengan keajaiban di Stadion Istanbul, Turki. Mhm. Jadi saya itu selalu ingin Liverpool itu kan klub favorit ya. Mhm. Jadi selalu ingin berjaya, berjaya, berjaya dan Revan, 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 Revan lagi seperti Oh itu. gitu. Makanya saya ambil nama Revan. Walaupun bukan sebuah nama tapi sebuah kata, ya udah saya pakai aja Revan. Biar Liverpool itu selalu kembali berjaya gitu. Jadi ini kan udah dari 2005 nih, sekarang Mm-mm. 2023. Uh, Masih setia dengan Sangat, Liverpool gitu ya. sangat, sangat setia. Oh. Walau tidak serame dulu post tentang Liverpool FC di Mhm. berbagai media sosial, cuman saya selalu di hati saya selalu merah. Oh, bagus. Setia orangnya ya. Setia, setia banget. Oke, kesehariannya selain syuting nih ngapain aja biasanya? Sibuk gak? Pasti sibuk nih kayaknya nih. Kalau keseharian saya itu gimana ya? Kalau kepribadian saya itu sangat rumit untuk dijelaskan. Hmm? Ya kadang kadang saya itu sangat sibuk, super sibuk, jadi nggak bisa Mhm. diganggu gugat. Hmm, Kadang juga sangat santai, saking santainya itu sampai nggak males banget untuk ngerjain segala sesuatu. Jadi seperti Hmm. itu. Jadi rumit banget, Rumit ya gitu ya. Gak rumit, bisa ditebak. Jadi kadang nggak bisa. sibuk, kadang rileks gitu Nah, aja ya. benar benar benar. Oke. Revan. Revan ini sebelum terjun ke dunia acting, khususnya di Akelar Production, Mhm. merupakan seorang musisi, betul? Betul begitu ya? Ya, benar benar. Di mana itu? Tepatnya dulu tahun 2009 akhir ya. Mhm. Saya itu direkrut sama Bang Sultan. Mhm. Pentolan The Bius ya. Itu nama bandnya itu The Bius. Saya Debius dipanggil, ya. eh, Cong, cak maturahnya ya dena engko andi band sedeh dadi drummernya. Jadi drummer. Ya, jadi drummer. Tukang gebuk dong. Iya, tukang gebuknya ini drummer. Ah Jadi iya. bukan tukang gebuknya orang. Memang bisa main drum apa gimana? Bisa dong. Oh, memang sudah bisa. Memang sudah Oh. bisa. Cuman pas waktu itu saya belajarnya secara otodidak, Hmm. tanpa ada pelatihan khusus ya. Dibimbing sama Bang Sultan itu. Cuman Hmm. sayang sekarang itu bandnya lagi vakum banget. Vakum banget. Itu bukan, kalau kata saya itu bukan vakum. Sudah bukan vakum lagi, tapi mati suri. Tapi entah kapan Bubar itu. gitu ya? Bukan bubar sih sebenarnya. Mm-mm. Sebenarnya saya, Sultan sama Rehan
masih ada komitmen untuk membangkitkan Membangkitkan kembali. kembali. Jadi seperti apa ya? Cuman entah kapan itu waktunya saya nggak tahu juga. Kita Tapi tunggu aja kemunculannya. ya, Tapi kemarin itu Mas Revan ini pernah merilis kayak gitu ya. Merilis itu lagu sendiri apa gimana? yang mana Yang itu? di band baru, kayak kayak band baru gitu, namanya apa itu? Oh, Last Story, Last Story, cerita Last Story terakhir. Band ya. Nah, Itu band atau gimana? ya gimana ya, itu dibilang band juga bukan. Itu ungkapan rasa emosional saya Mhm. karena ya karena tadi kehilangan band The Beast Mhm. yang Yang memperkenalkan juga ya yang tentunya. mengangkat nama saya tuh tiba-tiba vakum secara sangat panjang. Jadi itu ungkapan emosional saya kepada teman-teman, pada teman-teman The Beast, bahwa apa ya, lebih tepatnya itu kayak mancing-mancing gitu loh Mas Mek. Siapa tahu bisa Nah, siapa tahu bangkit mereka itu lagi gitu. bangkit lagi. Oh, seperti itu. Terus lagunya yang dibawakan itu lagu sendiri apa gimana? Itu lagu teman saya yang dari Bali, Oh, lagunya cover gitu ya? ya cover. Cuman sama apa? Sama teman saya yang dari Bali itu memang dikasih izin 100% untuk mengubah liriknya. Itu ada sedikit yang saya ubah. Itu kan aslinya bahasa Bali, full bahasa Bali, cuman saya rubah terjemahkan dari bahasa Bali ke bahasa Indonesia. Jadi campur. Ada liriknya yang separuh Bali, yang original saya tambahin atau tambah transitnya dari bahasa Bali ke Indonesia. Jadi ada sebagian campur, campur. Jadi di situ bertindak sebagai vokalis pula ya, Ya, bukan drummer lagi ya? meskipun apa ya, suaranya pas-pasan dan juga banyak falesnya, ya itu kan rekamannya bukan di studio Mas Mek, Oh, tapi lebih tepatnya itu di, ini boleh sebutkan aplikasi bukan? Boleh. boleh aja sih kalau ini Oh, kan aman-aman enggak, aja. takutnya belum di endorse. Ya ya bukan endorse sih, ini memang bukan endorse. Jadi itu rekamannya dulu susah, cari studio Heeh. nggak ada yang ready atau tersedia, tapi saya maksa banget itu pakai Small, aplikasi Oh Small. iya, Iya. zaman-zaman semua dulu ya. Tapi itu secara kualitas musiknya memang jauh dari originnya, Oh. dari yang ori, jadi agak berantakan gitu, agak kurang pas, makanya dipaksain aja gitu. Gitu. Banyak nih yang bilang suaranya mirip sama suara Ariel. Wah, Oh, Peter Pan yang sekarang udah jadi Noah gitu ya. Coba bener. bukan bukan sebenarnya bukan mirip ya, tapi lebih kepada orang-orang itu, teman-teman saya itu yang tahu saya itu Heeh. eh, ngefans banget sama Ariel gitu. Akhirnya Banyak ikut-ikutan nah, gitu ya. kebanyakan enggak, kebanyakan itu Meniru. eh, teman-teman dari teman-teman saya itu yang tahu saya, Revan itu ngefans banget sama Ariel. Jadi mungkin apa ya, merasa apa, mereka itu merasa saya itu menirukan atau apa gitu. Tapi Iya. sebenarnya enggak sih, enggak menirukan, cuman ya Memang udah kayak gitu memang, kan, kayak udah kayak gaya gini. gaya nyanyinya gitu. Jadi memang udah nggak bisa dirubah Iya. seperti itu. Oke, selain itu juga Mas Revan ini kalau kalian tahu ya, dia ini pernah ikut kompetisi nyanyi gitu ya. Dan juara nih kalau nggak salah nih ya di salah satu eh, bisa nggak apa-apa ya kita nyebut Ya nggak nyebut apa-apa dong, label nggak ya apa-apa, nggak apa-apa. di Pelangi Entertainment Sampang ya. Mas Revan ini juara satunya kayak gitu. Nah, iya, dan juara duanya Sinta sebenarnya. Iya, Sinta. Waktu itu ada Sinta dan juara ketiganya kameramennya Akiloy Production. Iya, siapa ya? Alvin ya. Alvin Mas Malhotra Alvin. atau Mas Edi itu kameramennya. Banyak yang nggak tahu sih kalau Edi itu bisa nyanyi. Dia di rock lagunya. Wah, gitu ya. Yang kayak teriak-teriak gitu. Aduh. Ah. Dan di Pelangi Entertainment ini juga sudah pernah manggung gitu ya. Ya pernah satu kali. Perform Perform satu kali di tepatnya itu. dua kali. Dua kali ya? Iya, dua kali. Bareng kan kita? Oh iya. Oh iya, dua kali, Dua dua kali kali, yang dua kali. di sana di Di utara. Karangpenang sama di ini apa Bancelok. namanya? Bencelok ya. Iya, Bancelok Sampang. Oke nih, kita balik ke Akilor Production. Nih, Mas Revan ini sejak kapan nih terlibat di Akilor Production nih? Kalau untuk yang terlibat sih sebenarnya sih itu apa, memang dari dulu. Akelo ini kan kalau saya nggak salah, Hmm. memang setahu saya
dan mudah-mudahan bukan apa ya, bukan termasuk dari kesombongan ya. Emang Akeloy ini yang saya tahu itu yang memang yang pertama Hmm. di channel Madura, itu yang memang yang memang yang pertama. Saya mengamati itu dari apa ya? Dari mereka dulu pas lagi Lucu-lucu gitu ya. film-film komedi. Ya saya mensupport dari belakang layar sih Mm-mm. sebenarnya. Karena kebanyakan memang dari teman-teman Agelo itu saudara semua. Masih saudara tetanggaan Masih saudara juga. semua. Jadi Mm-mm. saya mensupport sambil men-share dari dulu sih, udah dari dulu, cuman saya supportnya di belakang layar gitu. Mm-mm. Seperti itu. Kalau Ya, Akelo itu kan dulu kan memang genrenya itu yang komedi-komedi komedi. gitu ya. Iya, benar Akhirnya komedi. ketika kemudian berubah genre menjadi yang apa namanya Movie, itu? movie ya, short Iya kayak movie. movie kemudian serius gitu Mm. ya. Bisa gitu ya berubah total kayak gitu ya. Ya, bisa dong gitu. Iya, saya juga kenal Akelo itu dari nggak dari depan banget. Itu yang saya tahu, seingat saya itu ketika pernah Akelo itu collab dengan anak-anak kecil gitu dari channel Sumenep kalau nggak salah itu ya. Oh iya, iya, Saya tahunya benar-benar. dari situ. Benar. Mm. Oke, eh, tahu apa namanya? Pertama kali di Akelo ini film pertamanya apa, Mas Revan? Saya pertama kali gabung di Akeloy Production itu eh, ceritanya ini mau diceritain dari awal perjalanan karir saya pertama masuk apa gimana ini? Semua, Bebas sih. semua ya, Loh, semua biar boleh. nggak ada yang ganjal Ah, gitu. ah, boleh. Jadi perjalanan saya di Akeloy Production itu dimulai di tahun 2019 akhir Mm. masuk ke 2020. Jadi pas pertama itu gini ceritanya. Akelo ini kan memang udah booming dari dulu, zaman-zamannya Iya. Facebook, Mm-mm. terus masuk ke ranah YouTube. Itu sempat saya lihat, sempat sempat juga vakum, macet, nggak ngonten lagi. Makanya saya penasaran loh, kok ini anak-anak saudara-saudara saya ini kok berhenti gitu loh. Kenapa? Orang subscribernya juga sudah Sudah banyak lumayan, ya. Mm-mm. sekitar 50 berapa gitu, 56 kalau nggak salah, 50-an gitu ya. 56.000 Mm-mm. subscriber. Jadi saya temuin Faris. Faris itu kan masih sepupu saya, adik Mm-mm. saya. Mm-mm. Jadi saya selalu tanya ke Faris, kenapa kok, maksudnya setelah kalian mendekati keberhasilan, Mm-mm. kenapa kok tiba-tiba macet gitu? Kenapa kok nggak ngonten lagi? Jadi Faris itu kayak sebenarnya mau menyembunyikan sih, cuman saya sudah menerka-nerka ini pasti ada masalah ini. Setelah saya telusuri, memang benar itu terjadi konflik di antara anggotanya. Anggotanya. Mm-mm. Lagi-lagi kemungkinan besar ya, tapi saya nggak tahu kebenarannya, nggak sampai sekarang nggak tahu, cuman dengar-dengar dari orang-orang sekitar Akeloy Production itu gara-gara masalah penghasilan gitu. Mm. Jadi cuman itu, jadi itu alasan yang paling mendasar Akeloy itu macet gitu loh, Mm-mm. nggak ngonten lagi. Jadi saya selalu bilang ke Faris, ayo ngonten lagi, lebih semangat lagi. Lupakan permasalahan yang dulu-dulu. Kita bangkit eh, dengan apa? Dengan genre yang berbeda dari film sebelumnya. Itu kan memang kebanyakan mengangkat Ya, komedi, komedi komedi, ya. komedi. Kemudian Yus Muhammad itu hmm, lagi buat apa? Udah jalan kontennya, judulnya Suami Pelayaran. Jadi Suami Pelayaran itu saya melihat Yus Muhammad tuh kasih lihat saya, dan ini coba nilai film ini kayak gimana gitu. Maksudnya kurang apanya gitu di Suami Pelayaran kan. Mm-mm. Kebetulan saya lihat di Gang Sage itu ya kalau nggak salah. Di Gang Sage saya lihat Suami Pelayaran itu, wah
Ini sebenarnya bagus, cuman memang ada file-file yang hilang yang belum bukan yang hilang ya, tapi belum terlengkapi Belum lengkap itu agar Mas. sempurna Iya. gitu. Jadi itu, oh ini saya kurang ininya Yus, kurang ini, terus di bagian ini harus ditambal dengan adegan-adegan yang seperti ini. Nah, makanya saya mulai dari situ saya masuk dan berkomitmen untuk Akelo Production. Wah, ini bagus Mm-mm. banget nih filmnya. Terus sangat mengedukasi masyarakat juga. Uh, jadi saya bilang ke Yus, saya support 100%. Jika memang harus mengeluarkan nanti film apa? Keping-kepingan yang hilang yang memang harus ditambal dari Mm-mm. film itu kan yang udah jadi. Cuman masih Masih harus ada ya beberapa masih yang ada belum. beberapa kekurangan. Jadi saya bilang, saya 100% mendukung film ini dan ini bakalan sukses. Jadi seperti itu. Nanti kalau misalkan ada pembiayaan khusus, oke, oke saya yang tanggung semuanya. Jadi seperti itu. Ya, dan saya bergabung di film pertama saya yang berjudul Suami Pelayaran. Suamiku pelayaran. Suamiku Oh, Pelayaran. berarti dari situ ya Ya, akhirnya. dimulai dari situ. Berarti dari masuknya Revan ini juga genrenya itu yang pas berubah itu ya. Mm-mm. Artinya setelah vakum lagi. Artinya setelah vakum beberapa lama itu memang setelah itu untuk setelah muncul lagi Akelo itu langsung muncul dengan genre yang serius itu, Genre movie-movie yang itu ya. berbeda. Ya, memang entah itu dari mana, idenya dari mana. Mm-mm. Yus itu dapat apa referensi dari mana tentang film Suamiku Pelayaran tuh saya nggak tahu juga. Aku tahu. Ya, Tapi nggak tahu ini bercanda apa enggak, tapi kata kata si Yus ini film ini inspirasi dari Sandri. waduh masa Katanya sih, tapi nggak tahu sih bener apa enggak. belum lah, belum. Ya tapi nggak tahu juga sih. Saya itu referensinya Yus itu dapat dari mana idenya masih. Iya, iya. Tapi katanya sih ini terinspirasi dari ini kisah teman saya. Oh, Tapi ya nggak tahu itu temennya dari mana, alamatnya di mana. Yus itu nggak ngebuka. bukan Sandri ya. Bukan, pastinya bukan. Oke, Komandan, kita balik lagi ke Toncuk Manis ini ya. Ya, Di film Toncuk Manis ini kan kita cerita dulu, genrenya apa Toncuk Manis ini? genre Mm-mm. banyak sih, ada 3 genre Tiga yang saya sematkan di film itu. Ada komedi, komedi, terus ada drama percintaannya juga, dan ada horor. horor, ya. Kenapa tiba-tiba pergi ke horor gitu? Ini kan Sebenarnya pertama kali ya, ya kalau pertama bikin kali. film horor ya. Mm-mm. Ya, pertama kali untuk khusus di short movie-nya ya. Mm-mm. Kalau di komedinya mungkin tuyul. Tuh ya. Tuyul itu. Iya, tapi kan nggak horor itu. Ya, horornya lucu Iya, horor gitu. lucu. Tapi kalau untuk yang sekarang, untuk yang di short movie-nya ini serius banget, dan itu aduh sangat menyeramkan. Hmm. Nggak kebayang nanti kita nonton film yang ketiga ya. Iya. Ada dapat ide dari mana gitu kok ngambil yang horor-horor ini? Mungkin ke ini ya, idenya tuh dapat dari mana gitu film ini? Tonjuk Manis ya. Iya, Toncuk Manis Tonjuk ini. Manis sih sebenarnya dulu ini sebenarnya memang dari dulu, cuman saya yang mau nulis itu Cak Maturina Sengka Mas Bro. Sengka. Jadi Hmm. baru ditulis sekarang dan ditampilkan sekarang. Jadi dulu itu ceritanya saya nggak tahu sih kebenarannya, itu tergantung kepercayaan kampung masing-masing ya. Iya, iya. Jadi dulu itu ada teman cerita ke saya, terus kampungnya itu rusuh gitu. Rusuhnya kenapa gitu? Ada maling yang sangat sakti. Loh, kok ada maling sakti? Iya ada mas. Teman-teman saya itu cerita kalau misalkan di kampungnya itu rusuh, banyak kerusuhan, banyak masyarakat atau warganya itu yang kehilangan. Malingnya ini meler, Cak Maduranya itu nakal banget, maksudnya meler. Lo taklim itu mau. Iya. Heeh. Jadi ya bisa dikatakanlah sakti. Kalau misalkan itu Bisa ngilang-ngilang gitu ya. ngaleng kagak bungkaan itu bisa hilang gitu. Oh, bisa Dan ngilang. saya tanya penyebabnya. Penyebabnya apa sih kok bisa terjadi kerusuhan di di kampungmu gitu. Jadi saya tanya, katanya penyebabnya
ada orang yang mati Hamil. mati hamil, Mm-mm. yang sedang mengandung gitu. Loh, apa hubungannya? Saya kan masih bertanya-tanya, apa hubungannya antara maling sama orang yang meninggal Meninggal. ah, dalam keadaan hamil? Katanya disebutkan di situ, diceritakan di situ bahwa maling ini mengambil tonjuk manis gitu. Tunjuk manisnya. Iya. Itu kan secara logika kan gimana gitu ya? Kok bisa gitu? Kok bisa mengambil? Kok tega-teganya gitu? Saya, di luar nalar manusia itu sudah, bahkan sudah di luar syariat ya. Iya sih. Kejadian seperti itu. Ya, jadi eh, setelah saya muncul ke Akelo Production baru saya ingat, oh iya, itu kan Iyo sudah stuk. Wah, habis Kemarok ini film apa lagi ya? Film apa lagi ya gitu. Kan Iya. sebelum Tojuk Manis ini ada film Karena memang sebelum Kemarok. sebelum ini memang selalu Yus apa gimana yang bikin naskah itu? Sebenarnya gimana ya, saya sama Yus itu dan juga teman-teman yang lain Mm-mm. eh, saling saling apa ya, saling ngasih masukan Iya. entah itu dialog, ekspresi, Iya, mungkin dari interaksi gitu di nemu film. idenya mungkin dari Yus, Jadi kemudian tapi saling lebih dominan itu Yus. mm-mm, Gitu. Ceritanya untuk seperti itu. dialog gitu ya, mungkin nambah-nambah atau gimana seperti itu. Ya, lebih apa ya? Intinya lebih dominan Yus kalau Iya. misalkan ide gitu. Dan untuk Toncu Manis ini Mas Mek, kenapa kok bisa tiga genre itu, komedi, horor, percintaan itu kok bisa disatukan? Kenapa nggak dipisah-pisah? Karena itu saya lihat di komenannya film Kamarok ya. Saya scroll komenannya kan, saya selalu baca itu Iya, dari mana saya aja, juga baca nih. reaksi-reaksinya penonton itu Iya, iya, seperti iya. apa. Jadi ada yang bilang, salah satu komenan itu, saya lupa ya akunnya atau nama penggunanya siapa, tapi lupa. Bang, jangan film percintaan terus. Kan dulunya pas masa email Kamel, Email terus Kamel, Aku percintaan. Hamil, itu kan sudah genrenya masuk ke drama Percintaan. percintaan. Jadi saya lihat, jangan percintaan terus, Tobuk. Jangan jangan adegan carok terus, takut, ngeri yang mau lihat. Terus kasih yang komedi, saya itu sudah kerong ke film Akelo yang bergenre Yang komedi ya. gitu. Karena udah lama ya. Ya udah lama Dari juga. 2020 sampai sekarang 2023 itu serius terus filmnya ya. Jadi terus scroll di bawahnya lagi itu minta lagi yang lain. Tadi yang di atas itu minta film komedi karena ingin apa ya, ingin kembali ke masa Akelo yang dulu. Udah Akhirnya meres otak gitu ya, gimana caranya? Jadi saya scroll ke bawah itu ada, Bang, saya request film yang berbau horor gitu. Biar penontonnya itu kalau misalkan tengah malam itu nontonnya sambil ketar-ketir gitu. Ini aneh-aneh juga sih, Berarti Pak. idenya juga dari ya kita ngambil inisiatif juga sih Iya, gitu ya. kalau kalau yang untuk tiga genre kenapa disatuin ini, referensi saya dari penonton itu, dari permintaan penonton Keloy Production. Berarti kita tuh coba menyajikan sesuatu yang diinginkan oleh penonton. Ya harus seperti itu, dong, gitu. karena begini Mas Mek. Eh, Akelo itu sebenarnya bukan apa-apa tanpa mereka semua. Ya benar sih. Iya. Jadi kalau misalkan eh, Akelo itu tidak menuruti apa yang diinginkan para penonton, masukan, entah itu masukan, pujian, kritikan, itu kita semua itu Akelo Production itu menampung dan sangat ingin dikritik satu, dan sangat ingin apa ya? Sebenarnya sangat gak enak ya dibaca. Tapi saya, kalau misalkan saya pribadi, perlu caci maki mereka itu perlu agar menjadi apa ya, bukan menjadi sebuah balik membenci, enggak. Untuk membangun juga gitu ya. Lebih kepada menjadi inspirasi. Kalau saya tuh memang sangat terbuka untuk kritik dan saran, itu sangat diperlukan di Akelo Production itu, karena memang kalau kita terjebak kepada pujian gitu, pujian itu kan sangat berbahaya Mas Mik. Sebenarnya kalau kita sudah menjadi fan yang sangat sejati itu, jelek atau bagusnya itu film tetap dipuji gitu. Iya, Tapi iya sih.
Tapi kita perlu penyeimbangan juga, perlu penyeimbangan dari kritikan, saran gitu. Kalau saya pribadi lebih membutuhkan kritik, saran. Agar kenapa? Ya agar kalau misalkan Berkembang gitu ya. berkembang, channelnya ini berkembang dan bisa memperbaiki sesuatu yang memang harus diperbaiki. Nggak semua film itu sempurna, Mas Mik. Kita Iya, konten mau bagaimanapun ya tetap pasti kembali, ada pasti ada celahnya. Dan celahnya ini yang saya ingin perbaiki di perbaiki. film selanjutnya bersama teman-teman yang lain. Jadi seperti itu. Sip. Oke, ini aku pengen nanya nih. Hmm. Dijawab dengan jujur nih. Ya, ya, oke. Itu kan kalau kita baca di komentar, di kolom komentar itu kan eh, suka risih nggak sih kadang kita eh, apa ya, aku tuh sering gitu aku ngupload ini, komennya kemana-mana juga gitu, khususnya yang sekarang-sekarang ini kan di Hmm. film Tonjuk Manis ini kan kalau kita hitung itu udah setengah bulan ya, kapan terakhir kita tayang, Bukan setengah bulan lagi ya. tanggal Tapi berapa, untuk yang Tonjuk Manis satu itu sudah sebulan lebih. Untuk yang Tonjuk Manis 2 itu hampir mendekati 1 bulan. tanggal berapa kemarin kita, bukan pertengahan ya, Pertengahan, pertengahan. pertengahan kayaknya. Nah di situ banyak pertanyaan, kapan tayang, kapan tayang, kapan tayang gitu, suka risih nggak sih? Karena ada juga tuh selain kapan tayang ini katanya nanti tayang malam Jumat, tapi malam Jumat nggak tayang-tayang juga. Saya itu dikalah-kalain gitu. Gimana sih tanggapannya gitu? Sebenarnya sih itu apa ya? Bukan risih lagi sih itu. Karena kita bukan cuma di situ Kata aja. kapan tayang itu memang sudah di anak-anak Akelo itu sudah menjadi bukan risih, tapi menjadi sebuah ketakutan tersendiri ya, Mas. Ngeri ya. Saya saking traumanya itu sampai kalau misalkan udah penayangan itu lambat karena memang benar-benar real ada kendala gitu dari entah itu cuaca, Proses. prosesnya, pengeditan atau apa dan lain sebagainya. Itu memang kata kapan tayang atau pertanyaan kapan tayang itu menjadi aduh lebih serem dari filmnya. Serius lebih serem dari filmnya. Kak, kapan tayang gitu. Kalau buka IG, Iya. eh, cek inbox sudah numpuk, ada berapa Ah, notif-notif di inbox yang masuk itu pertanyaannya nggak ada yang lain. Kak, kapan gimana tayang? kabarnya, baik gitu. Nggak ada yang gitu. Tapi adanya itu di Kapan listnya tayang? kapan tayang, kapan tayang. Jadi aduh, gimana ya? Jadi trauma. Ah, ah. Rasa apa ya? Kayak menjadi menghantui banget gitu. Ya ini aslinya kita ini untuk pengetahuan semua, bukan kita itu memperlambat-lambat gitu ya. Sebenarnya kita ini juga pengen agar hasil karya kita ini segera gitu ya, disegerakan. Ya, Cuman itu dia tadi kendalanya macam-macam. Kalau di memang. Tonjuk Manis ini kendalanya apa aja dan? Ya, kalau kendalanya sih banyak ya Mas Mik ya. Mm-mm. Nah, nanti saya akan ceritakan satu-satu, tapi saya masih belum puas ini, masih dendam banget nih sama Kapan kata tayang? kapan tayang. Ya ya. Kapan tayang gitu. Heeh. Aduh, saya tuh sebenarnya sampai nggak berani banget untuk buka IG, Heeh. Facebook, Messenger, terus TikTok. Sampai saya menangguhkan menangguhkan sendiri live-liveku di TikTok. Kenapa? Saya takut, Mas. Serius saya takut. Ditanya kapan Takut, tayang. aduh diserang kapan tayang. Itu bukan kayak gimana ya, emosional banget gitu. Kak, ini loh, saya udah beli paketan segini-gini. Kak, saya sampai rela nggak lalabet. Lalabet itu tidak Tak melayat tak gitu. sih ya. Ha-ha. Heeh. Kak, saya rela-relain nggak ke ini, Ya. jalan-jalan ke ini, nggak ikut keluarga ke ini, demi nungguin part 3-nya. Tapi nggak ditayang-tayangin. Aduh, sakit banget ini. Di sini terasa banget. Iya, iya. Tapi ya mau gimana lagi, kepada teman-teman Akelo, terlebih kepada semua fan-fan Akelo ya harap Mm-mm. bersabar karena memang sebenarnya dari kami, dari kita semua, baik itu pemain, kru dan editornya Akelo semuanya itu bukan bukan kami memperlambat sebenarnya. Mm-mm. Sebenarnya tuh kami ingin segera menyelesaikan, segera ingin menayangkan, bahkan 1 bulan itu kita ingin menayangkan kalau bisa 4 film. 4 film ya. Yang dengan yang judul berbeda-beda. Mm-mm. Tapi nggak bisa Mas Mi. Iya, Satu ya. iya. Kami itu bukan bukan apa ya, kalau kita ini movie Madura. Mm-mm. Jadi bukan komedi lagi ya.
Kalau komedi itu bisa di durasi 15-20 menit bisa. Cuman kalau untuk komedi itu Prosesnya juga cepat kalau cepat komedi. ya, karena memang Karena seadanya gitu ya. akeje memang senatural mungkin, dan kita tidak terikat sama naskah dialog, tidak terikat sama sekali. Itu kalau di komedi itu ya natural aja, kayak Iya. apa nih bahannya, cuman kita langsung ke poinnya aja. Poinnya ini kita tentang ini kayak kebak akeje ya. Itu makilah salah dialog Nggak nggak apa-apa. apa-apa, itu nggak jadi Iya. masalah gitu. Jadi beda ya kalau dengan Beda. movie. Kalau movie Tapi itu kalau movie ini, apalagi yang pesan moral gitu ya. part-partnya, kita memang menekankan, bukan apa ya, bukan sebuah pesan moral itu memang bukan, kalau di Akiloi Production itu bukan ditunjukkan lewat kata-kata, bukan lewat kata-kata untuk membungkus kata-kata yang menjadi inspirasi, itu tidak. Tapi di Akiloi Production ini mulai dari, kalau menurut saya pribadi, mulai dari pemberangkatan cerita sampai ke di akhir cerita itu sudah, kalau kita memahami apa maksudnya, itu merupakan kehidupan sehari-hari dan menjadi ya semuanya itu pesan moral semuanya. Karena itu memang yang diangkat itu real banget. Walaupun itu sebagian memang tidak ada di kisah nyata, tetapi kita selalu ngasih warning. Kalau kayak misalkan di film Kamarok itu kan ada carok-carok, itu kan belum ada sebenarnya, itu tidak terinspirasi dari kisah nyata ataupun gimana. Itu kita itu sudah memberi warning bahwa kalau misalkan jadi Hasan di, sampean tahu kan perannya Hasan di Kamarok itu seperti apa. Hasan itu kan bermuka dua, apalagi di film Kamarok itu kan menceritakan pilkades yang memang sangat apa ya, sifatnya memang sangat sensitif banget. Sensitif banget. Jadi kalau misalkan orang yang bermuka dua di apa ya namanya itu, di film Kamarok yang menceritakan tentang pilkades yang bersifatnya sangat memang sensitif, yaitu warningnya itu bahaya, bakalan pasti nyawa taruhannya. Jadi seperti itu belum terjadi, tapi kita itu sudah menjadi sebuah apa, kita memberikan sebuah pesan, wah ini loh kalau misalkan Mas Meg itu bermuka dua, Ini loh, akibatnya. ini akibatnya. Jadi bukan kita suka menampilkan film carok-carok, sebenarnya aduh susah Mas Jadi Meg. kita lebih ke Iya, dampaknya. dampaknya itu, jadi sebelum terjadi kita itu sudah menggambarkan, wah ini loh akibatnya di seperti itu. Bukan kita seneng banget atau memanfaatkan momentum, wah ini penontonnya lebih suka ke filmnya adegan jarok. Tidak, memang kita itu memberikan sebuah pesan apa ya, pesan yang sangat, kalau di Madura itu apa ya namanya, Apa ya? pesan apa itu namanya kalau di Madura? Pesan apa dong? Pesan moral? Bukan. Iya, pesan moral, sebuah pesan moral sih sebenarnya. Ya intinya gitulah ya. Intinya kalau di movie itu kita tuh memang betul-betul berkesan, terus cara penyampaiannya juga bagus, tidak asal-asalan. Jadi Tidak salah-salah. itu kenapa memang terkendala gitu ya. Itu salah satunya. Dan lagi kendala berikutnya kalau di Tonjuk Manis ini kan kemarin itu memang musim hujan, musim mati lampu juga ya kan. Ya benar-benar. Itu juga salah satu kendala. Dan adegan di Tonjuk Manis ini kan juga ada horor-horornya, aksi gitu kan. Jadi itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan scene-scene yang benar-benar kita inginkan gitu Ya, kan. benar-benar. Itu diulang berkali-kali. Kita syuting sampai tengah malam, bahkan pernah sampai jam 5 pagi baru kita stop. Sebenarnya belum selesai tapi kita stop ya. Ya, karena memang Itu perjuangan banget tuh. karena memang kita tidak bisa membuat malam sendiri ya. Iya. Cak Madurna, kita setat itu mulai dari pagi sampai malam dan bahkan sampai pagi. Dan untuk keperluan scene malamnya itu kenapa di stop di setelah subuh itu? Ya karena mataharinya juga mulai muncul. Jadi kita itu artinya
lo melo malam. Tidak bisa dilanjutkan di Dilanjutkan. siang hari karena memang babaknya harus malam. Nggak lucu dong kalau hantunya siang-siang kan gitu. Ya, nggak Ya. lucu Jadi dong. harus nunggu malam berikutnya lagi seperti Jadi itu. ya pertama kendalanya itu kenapa sangat lambat, jaraknya juga sangat lebar dari part 1 ke 2 dan kedua dari sampai ketiganya ini kenapa sangat lambat dan melebar. Yaitu kendalanya memang satu musim hujan, dua musim mati lampu. Kita kan perlu pencahayaan kalau malam itu Mas. Dan yang ketiga para pemainnya. Para Iya. pemainnya ini kan kalau yang Jauh-jauh. Latif itu kan Surabaya. stay di Surabaya, di Simo, Surabaya. Kalau Sinta itu kuliah di mana itu? Sidoarjo. Di Sidoarjo. Jadi memang sangat terkendala. Dan sebenarnya dan sebenarnya peran dari Latif ini kan sebenarnya peran pengganti sih. Peran pengganti. Peran pengganti. Iya, di Tonjuk Manis itu. Awalnya Awalnya itu saya memang tulis di gambaran di kepala saya itu ya memang saya tulis Ius. Dan yang perempuan ini Halimah. Jadi karena terus saya tulis saya apa namanya itu rembukan sama teman-teman ya gimana pemerannya. Ternyata di ini banyak yang memberi masukan ke saya bahwa oh kalau Yus ini nanti dibilang rebound ke Istri Soleha, film Istri Soleha. Tahu kan Istri Soleha? iya. Karena pasangannya juga Sinta. Sinta. Nah, kalau misalkan dikasih saya untuk perannya Hasan atau Abdul Latif itu nanti reboundnya ke Kasih Berakhir Duka. Jadi seperti itu. Takut penonton monoton itu flashback ke kasih berakhir duka dan Istri Soleha. Jadi kita acak ya. dipilihlah Latif untuk memerankan sebagai suaminya Sinta dan yang untuk menggantikan Halimah karena memang tidak begitu pas ya. Halimah itu dipasangkan sama Yus itu sebenarnya apa namanya itu banyak kendala, jadwalnya itu saling bertabrakan gitu. Jadi maka itu dari itu kami putuskan untuk mengambil Sinta. Jadi masuklah Sinta, Hasan, Latif. Jadi antara salah satu penyebab kendalanya itu adalah di Ya. pemeran yang jauh-jauh ya kayak Latif di Latif di Surabaya, terus Sinta juga di Surabaya udah perbatasan Sidoarjo. Sidoarjo. Kemarin ada yang nanya nih, Sinta Bella kuliahnya di mana? Di Unipa kalau nggak salah. Kemarin aku sempat nanya sama Sinta di mana. Unipa kalau nggak salah itu Unipa. Ya Unipa namanya. Dicatat nanti nanya lagi nih. Siapa tahu satu kampus. Jadi seperti itu. Jadi saya menceritakan dari segi pemerannya. Sebenarnya itu kenapa saya ngambil alternatif Abdul Latif untuk menggantikan perannya Yus di film Tonjuk Manis itu. Sebenarnya Kak Abdul Latif itu nggak cocok untuk memerankan menjadi pemeran utama di film Tonjuk Manis. Kenapa saya bilang nggak cocok? Ya karena ini filmnya ini cengeng sebenarnya. Cengeng untuk apa ya? Ada scene-scene nangisnya. Sedangkan Kak Latif itu ya tahu sendiri kan kalau Kak Latif dia nggak mau dikasih scene yang berbau-bau air mata gitu. Karena memang dia orangnya sangat tegas. Iya, pembangkang lagi. Kalau disuruh gini dia nggak mau, guys. Nggak mau dia. Terlalu ribet gitu. Jadi dia maunya yang scene-scene yang sangat fleksibel yang jangan yang intinya kelihatan jangan ada air maconya. mata. Dia pengen kelihatan maco terus gitu. Makanya kemarin pas disuruh, dia kan ada scene-nya tuh yang di part 2 itu Ya, kan yang di part ada 2 itu. istrinya mati itu kan disuruh nangis, dia nggak nangis-nangis. Dia nggak nangis-nangis, nggak bisa-bisa itu. Makanya saya sampai kesel banget sama Kak Latif. Ya memang gimana ya, memang ya itu sangat dipaksakan di luar karakternya dia. Iya, namun tapi karakternya akhirnya dia itu kan keras. Kayak di film Kemarok itu memang karakternya dia. Tapi ini tapi gara-gara profesional lah kita jadi juga akhirnya. jadi gara-gara ini filmnya cengeng jadi dipaksakan. Udah dipaksakan gitu. Sebenarnya aduh, nggak banget Kak Latif tuh nggak tepat nggak banget banget Kak Latif di gitu ya, masih cocok aku kayaknya. Bukan maksudnya bukan Kak Latif itu tidak
tidak berbakat. Tidak Berbakat cuman kalau di Tonjuk Manis ini nggak cocok, karakternya memang karakternya masuk. itu kurang masuk. Jadi seperti itu. Tapi setelah apa namanya, saya coba ngomong ke Latif, ayo profesional, ini demi penontonnya Akeloy, demi suksesnya film Tonjuk Manis ini. Dan akhirnya dia mencoba walaupun kemungkinan besar saya menerka itu hanya 20%. Jadi dia tidak mau keluar dari karakternya dia 100%, tidak. Paling cuma 20% dia keluar dari karakternya. Gitu. Jadi pas waktu adegan itu aja dia. Jadi seharusnya film yang seharusnya itu banyak tangisannya itu. Yang mendrama-drama gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Ini boleh ngopi ya? Boleh dong. Oke, apa namanya? Ini kan tadi kita nanya kapan tayang ya. Kira-kira sekarang ini udah proses editingnya itu udah sampai mana? Udah berapa persen? Kalau untuk proses editingnya itu sudah mencapai 98%. 98%. Ya, tinggal 2% aja untuk segera ditayangkan. Paling lambat itu kalau nggak nanti malam minggu. Nanti malam? Iya. Terus kalau nggak nanti malam? Selambat-lambatnya itu malam Selasa itu udah paling lambat. Paling apa? Paling mentok. Malam Jumat nggak? Paling maksimal itu di malam Senin. Paling ideal. Malam Senin. Artinya film ini tidak akan ditayangkan malam Jumat? Enggak. Kelamaan ya? Seharusnya memang kemarin itu sesuai jadwal ya, malam Jumat. Tapi ternyata ada kendala di PC-nya itu rusak, harus dibongkar. Jadi itu pembiayaannya hampir memakan 5 juta. Itu saya sangat bersyukur, saya sama teman-teman Akelo itu sangat bersyukur banget Mas Mek. Itu file-filenya itu nggak hilang. Coba kalau hilang itu aduh. Padahal memang cuma di situ ditaruh ya kan. Jadi itu bukan sekedar copy paste, tapi memang dipindah. Memang dipindah ke PC-nya itu semua. Jadi gitu guys ceritanya, kenapa belum tayang. Seharusnya malam Jumat kemarin tuh udah tayang ya, tapi karena kendala itu akhirnya terpaksa ditunda ke malam. Iya. Berarti ini nggak hoax ini ya, kapan tayang? Enggak hoax lagi. Enggak, yang positif kapan? Yang positif kapan? Yang paling ideal untuk penayangannya Tonjuk Manis ini karena memang tertunda itu paling ideal itu malam Senin. Jangan nanti aku upload video ini nanti tiba-tiba gak tayang, aku lagi yang dihujat sama fansnya Akelo gitu kan. Kalau aku kan emang nggak tahu, aku kan kemarin itu memang saya bilang kan, aku saya ini aku bahasanya udah campur-campur, ini nanti ada yang komen lagi nih. Aku memang gitu, aku memang kadang saya gitu ya. Ya kemarin itu kan aku bilang kalau ya insya Allah kalau lancar malam Jumat tayang. Aku bilang insya Allah kalau lancar ya, kalau nggak lancar kan ada kendala berarti. Nah yang sekarang ini saya ingin tahu itu kan, aku pengen tahu tayangnya positifnya malam apa, udah konsultasi apa belum sama editornya? Karena saya manusia dan juga teman-teman yang lagi bekerja sangat keras untuk segera menayangkan film Tonjuk Manis Patelo ini, Part 3. Saya tidak bisa juga memastikan ya, karena itu prosesnya masih berjalan. Saya nggak tahu nanti kayak seperti sekarang ini kan, ini sebenarnya mati lampu Mas Mek. Ini mati lampu juga termasuk kendala ini. Jadi saya tidak bisa memberi kepastian hari apa. Cuman saya kasih bocoran. Kalau nggak malam Senin, malam Selasa. Itu paling ideal malam Senin, dan paling terlambat, seterlambat-lambatnya itu malam Selasa. Intinya nanti ditunggu malam Senin, atau kalau tidak ada malam Senin artinya nanti akan tayang malam Selasa gitu. Jadi sebenarnya itu bisa Mas Mek ditayangkan untuk malam ini, malam minggu ini. Cuman itu tanpa translate. Kalau dipaksakan tanpa translate, saya kan juga kebetulan ya banyak juga fans-fans yang di luar Madura itu kan banyak. Kayak sampean punya temen, mana bang saya mau lihat
filmnya terbarunya sampean itu Iya. kan kalau nggak dikasih transit kan gimana? Mm-mm. Dan kalau dipaksakan apa? Kalau dikasih translate itu Memakan waktu filmnya itu kan lagi. 1 jam. Durasinya 1 jam yang Ya, ketiga ini. hampir 1 jam hampir gas. hampir menyentuh di 1 jam ya durasinya. Oh. Jadi untuk translate-nya itu kita kan bukan robot kan. Iya. Jadi harus tek 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 tek, tek. Oh. Itu kan butuh konsentrasi. Nanti Mm-mm. kalau salah salah mentranslate atau salah salah menerjemahkan itu kan larinya hujatannya ke kita Iya, semua gitu. gitu. Atau enggak yang ke Faris dia kan bagian penerjemah. Oh gitu ya. Ya, Jadi intinya gitu ya, sabar dulu insya Allah malam Senin atau atau enggak malam malam Selasa. Jadi terserah seperti itu. sayang gitu. Fix ini ya, Fix, fix. fix. Udah saya ampun. Udah nggak Ampun. mau janji-janji lagi. Tapi saya ngasih Ini- bocoran untuk 2 atau enggak malam Senin atau enggak malam Selasa. Seperti Itu itu. bocorannya ya. Saya Kalau nggak berani menghadap kamera Mas Mit. Kenapa? Saya malu sama kapan tayang dan saya takut trauma. aduh, ada aja. Nanti saya dan juga teman-teman saya sama Mas Dulatif itu ada ide Apa itu? ingin membuat film komedi yang judulnya Kapan Tayang. Aku ikut ini. Kayaknya lucu nih dari judulnya Kapan nih tayang, lucu kapan nih. tayang, Kapan gitu. tayang? Untuk Oke. mengapresiasi ya. Iya. Mungkin cukup ya, ini udah panjang lebar juga kita ngomong. Intinya kita tuh Oke. pengen ngasih tahu bahwasannya kenapa telat ini memang banyak sekali kendala seperti itu ya. Ya seperti biasa kita tidak bisa menghindari yang namanya kendala. Kendala itu ya namanya juga hidup. Ini yang terakhir nih ngadep kamera nih, pesan-pesannya buat para fansnya Akeloy Production nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memberi pesan kepada semua fan-fan dari Akelo Production. Saya nggak cek buk tobuk gitu kan. Terus dukung channel Akelo Production dengan cara like, comment, dan share jauh. Ben tetap pasaper nunggu tajuk manis telo. Meskipun merasa di PHP, merasa dibohongin dari malam Jumat pindah ke malam Senin. Lo apa cerita namanya juga engkok ben sedeh pada manusia lagi ya. Jadi pesan engkok untuk para fannya cek sampai tobuk. Ayo cek sampai semangatnya pudar untuk mensupport channel Akeloy Production gitu kan ya. Baik itu tretan dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bengkalan, bahkan di luar Madura ada Probolinggo, Lumajang, Jember, banyak Pasuruan, banget. lalu Malang juga, terus Di luar negeri juga banyak. ya, Kemarin di ada yang di Dubai, perantauan yang di Dubai, yang di Malaysia. Malaysia, tretan-tretanku yang dari itu. Ya semuanya lah pokoknya itu. Ya, yang semua Yang tidak perantauan. tersebut, yang tidak dapat Yang- kami sebutkan satu persatu. Ya mohon maaf untuk yang tidak saya sebut. Mm-mm. Terutama ya pokoknya kena cek sampai tobuk. Kalau terus saya tak boleh kok cek sampai tobuk ke channelnya Akelo Production. Terus support ya. Oke, Komandan, terima kasih Oke. waktunya telah kita meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang tentang film ini. Semoga sukses terus buat Akeloy Production. Amin, Dan amin. akhirnya dari kami mohon maaf atas segala kekurangan dan semuanya lah gitu ya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.